Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Maulana dengan NIM 24020534. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang metode cakram. Volume putaran pada sumbu X sama dengan P integral dengan batas bawah A dan batas atasnya B, jauh kuadrat kurang dekat kuadrat dengan dx y sama dengan fx dan memiliki batas. Terus jauhnya yang mana? Jauhnya dari nilai A ke B sampai yang di atas ini menghasilkan y sama dengan fx. Jadi jauhnya adalah fx. Terus dekatnya yang mana? Dekatnya dari nilai A ke B, terus di sini menghasilkan nilainya y sama dengan 0. Jadi dekatnya adalah 0. Menghasilkan rumusnya volume putar pada sumbu X sama dengan P integral dengan batas bawah A dan batas atas B, jauhnya adalah fx kuadrat kurang 0 kuadrat X, menghasilkan volume putar pada sumbu X sama dengan P integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx kuadrat X. Kenapa kita tidak menuliskan 0? Karena kalau kita menuliskan 0 di sini akan sama nilainya, yaitu nilai 0. Agar lebih mudah dipahami, kita akan lanjut ke contoh soal. Tentukan volume putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar lagi di sumbu X. Gambar kurvanya bisa kita lihat seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Volume putar pada sumbu X P integral dengan batas bawah A dan batas bawah dan batas atas B fx kuadrat dx. Di sini kita langsung masukkan saja rumusnya. Volume putar pada sumbu X sama dengan P integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx-nya kita ganti dengan akar X kuadrat dx, menghasilkan P integral dengan batas bawah A dan batas bawah dan batas atas B x dx. Terus kita masukkan saja nilainya dengan P integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 x dx. Lalu kita integralkan, nilainya adalah P setengah x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Terus kita substitusikan nilai x nya dengan batas bawah A 0 dan batas atasnya 4. P setengah 4 kuadrat dikurang P setengah kali 0 kuadrat. Hasilnya P setengah 4 dikali 4 adalah 16 dikurang 0. Jadi P setengah dibagi dikali 16. Di sini bisa kita coret 16 dengan 2 hasilkan 8, itu P dikali dengan 8. Kita masukkan nilai P nya, yaitu 3,14 dikali 8, menghasilkan 25,13. Ya, dari contoh soal tersebut kita mendapatkan nilainya yaitu 25,13. Dan selanjutnya akan saya menjelaskan tentang metode cincin.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Di sini seperti yang kalian lihat ada sebuah gambar tabung. Karena kenapa di sini ada tabung besar dan tabung kecil? Karena di sini memiliki dua buah tabung. Jadi rumusnya volume V sama dengan volume tabung besar kurang volume tabung kecil. V sama dengan P R2 dikuadratkan dikali T kurang P R1 dikuadratkan dikali T. Kenapa di sini memiliki R1 dan R2? Karena di sini ada dua buah tabung. Karena sebuah tabung itu memiliki rumus P R dikali T. Maka di sini terdapat R1 dan R2. Terus kedua-dua sama memiliki nilai V, jadi kita bawa nilai V-nya itu ke depan. Jadi V sama dengan P dikali R2 dikuadratkan kurang R1 dikuadratkan dikali T. Lalu kita ubah bentuknya ke integral. Jadi V sama dengan integral A ke B P dikali R2 dikuadratkan kurang R1 dikuadratkan dx. Karena di sini P-nya sebagai konstanta, jadi bisa kita bawa ke depan. Menghasilkan V sama dengan P integral A ke B dikali R2 dikuadratkan kurang R1 dikuadratkan dx. Kemudian V sama dengan P integral A ke B dikali Fx kuadrat kurang dx kuadrat dx. Karena di sini Fx kuadrat sama dengan R2 dikuadratkan dan Gx kuadrat sama dengan R1 dikuadratkan. Agar lebih mudah kita pahami, kita akan langsung masuk contoh soal. Contohnya, tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4x dan parabol Y sama dengan 4x kuadrat diputar mengelilingi sumbu X. Di sini pada soal kita telah mengetahui nilai R2 dan R1-nya, yaitu R2-nya adalah 4x dan R1-nya 4x kuadrat. Pertama-tama kita akan mencari batasnya terlebih dahulu dengan Y sama dengan Y, kemudian kita masukkan nilainya 4x kuadrat sama dengan 4x. Kemudian di sini kita sama-sama kedua ruas kita bagi dengan 4, menghasilkan x kuadrat sama dengan x kuadrat sama dengan x. Agar kita mendapatkan nilai 0 di sini, kedua ruas kita kurangkan dengan x. Maka x kuadrat dikurang x sama dengan x kuadrat sama dengan x dikurang x, maka hasilnya x kuadrat kurang x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikali x kurang 1 sama dengan 0. Maka batasnya kita mendapatkan nilainya x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai volumenya. Pertama-tama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu V sama dengan P integral A ke B dikali Fx kuadrat kurang Gx kuadrat dx sama dengan P. Langsung kita masukkan saja nilai batas bawah dan atasnya, yaitu integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1 dikali kita masukkan Fx-nya yaitu 4x dikuadratkan dikurang dx-nya kita masukkan 4x kuadrat dikuadratkan dx. Kemudian kita lanjut, sama dengan P integral 0 ke 1 16x kuadrat ini dari 4x kuadrat dikuadratkan menghasilkan 16x kuadrat dikurang 16x pangkat 4. 16x pangkat 4 ini dari 4x kuadrat dikuadratkan dx. Kemudian kita integralkan menjadi P dikali 16x pangkat 3 per 3 dikurang 16x pangkat 5 per 5 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kemudian kita substitusikan nilai batasnya tadi, yaitu kita ganti x yaitu dengan 1 dan 0. Maka kita mendapatkan nilai di sini P dikali 16 per 3 dikurang 16 per 5 kurang 0. Kenapa di sini 0? Karena nilai apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Sama dengan P. Pertama-tama di sini kita
Karena penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena 3 ada 5, maka penyebutnya itu 15. 3 dikali berapa yang menghasilkan 15, yaitu adalah 5. Maka 5 dikali 16 80. Dan 5 dikali berapa yang menghasilkan 15, yaitu 3. 3 dikali 16 adalah 48. Jadi Pi dikali 80 kurang 48 per 15 menghasilkan Pi 32 per 15. Jadi setelah kita mengerjakan contoh soal tadi, kita akan mendapatkan jawaban akhirnya, yaitu 32 per 15 Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Maulana dengan NIM 240205034. Di sini saya akan menjelaskan tentang volume benda putar kulit abu. Untuk rumusnya kita mencari delta V terlebih dahulu, di mana delta V ekuivalen 2V X Fx delta X. Sehingga rumus volumenya menjadi V sama dengan 2Pi integral A ke B X Fx dx. Kenapa di sini ada integral? Karena ekuivalen kita ubah menjadi sama dengan, maka akan muncul integral. Agar lebih mudah kita pahami, kita akan masuk ke contoh soal. Contohnya, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X sumbu X, di mana garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Di sini langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu V sama dengan 2Pi integral A ke B X Fx dx. Langsung saja kita masukkan nilainya, sama dengan 2Pi integral dengan batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya 4. Efeknya kita gantikan dengan 1 per akar X. Jadi X 1 per akar X dx sama dengan 2Pi integral dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4 X dikali X pangkat min 1 per 2 dx. Kenapa di sini pangkat 1 pangkat min 1 per 2? Karena akar X sama dengan 1 per 2. Karena akar X nya di bawah, jadi menjadi min. Jadi X pangkat min 1 per 2. Jadi 2Pi integral 1 ke 4 X pangkat 1 per 2 dx. Mengapa bisa menjadi X pangkat 1 per 2? Karena X di sini X-nya tidak memiliki pangkat, karena setiap bilangan itu memiliki berpangkat 1. Jadi dikali dengan X pangkat min 1 per 2 menjadi X 1 ditambah min 1 per 2 menghasilkan X 1 per 2. Di sini kita integralkan menjadi 2Pi dikali 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dengan batas bawahnya 1 dan atasnya 4. Terus kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya menjadi 2Pi dikali 2 per 3 dikali 4 3 pangkat 2, terus dikurang 2 per 3 1 pangkat 3 per 2 menghasilkan 2Pi 2 per 3 akar 4 per 3. Gimana mendapatkan nilai 4 per 3 di sini? Karena X pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar X. Karena di sini X-nya itu pangkat 3 per 2 menjadi akar X pangkat 3. Jadi X di sini adalah 4, makanya di sini 4 pangkat 3 kurang 2 per 3 dikali 1 menjadi 2Pi 2 per 3 akar 64 kurang 2 per 3. 2Pi dikali 16
per 3 kurang 2 per 3. Dimana mendapatkan nilai 16 ini karena akar 64 adalah 8 dan 8 dikali 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya 2pi 14 per 3. Dan di sini duanya kita kalikan dan menghasilkan 28 per 3pi. Dan jawaban akhir dari contoh soal yang telah saya sebutkan tadi adalah 28 per 3pi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.